Tiga militan Palestina kembali bersatu melawan pasukan Zionis di wilayah Khan Yunis dan juga Al-Zahra. Sebelum mundur dari wilayah tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel dihujani peledak oleh perlawanan. Akibat serangan gabungan tersebut, kendaraan IDF meledak dan sejumlah tentara tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 17 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh koresponden dari pasukan perlawanan. Pasalnya sebelum mundur dari Khan Yunis, tentara IDF diserang secara membabi buta oleh tiga militan Palestina. Di antaranya Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, dan Brigade Perlawanan Nasional. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel menggunakan peledak dan selongsong TPG. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dan tank Merkava menggunakan granat anti-tank Al-Yasin 105 dan juga bom tandem. Sementara Brigade Al-Quds meluncurkan rudal salvo ke sejumlah pemukiman Zionis, termasuk pula menyerang sejumlah kendaraan militer Zionis di utara kota Al-Zahra dengan rudal anti-tank. Sedangkan Brigade Perlawanan Nasional menargetkan kumpulan kendaraan tentara pendudukan di timur laut Johor Aldik dengan rudal jarak pendek. Kelompok Houthi Yaman kembali membuktikan ancamannya pada Minggu 17 Maret 2024. Di mana sejumlah pasukannya menyerang sebuah kapal dagang yang melintas di 85 mil laut di sebelah timur Aden. Akibat serangan tersebut, suara ledakan besar terdengar di sekitar kapal dagang tersebut. Dilansir dari Breakorder, hal itu telah dikonfirmasi oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO pada Minggu pagi. Menurut UKMTO, kapten kapal tersebut telah melaporkan adanya serangan saat melintas di timur Aden, yang mana wilayah tersebut biasanya dipakai Houthi untuk menargetkan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya saat dihantam serangan Houthi, suara ledakan besar terdengar di sekitar kapal tersebut. Namun kapten kapal itu mengaku tidak ada kerusakan pada kapal akibat serangan tersebut. Selain itu, kapten kapal juga mengklaim tidak ada korban jiwa akibat serangan Houthi. Diketahui sebelumnya Houthi telah memberikan ancaman kepada Israel dan sekutunya. Houthi mengaku akan meningkatkan serangannya kepada kapal-kapal yang melintasi Laut Merah di bulan Ramadan. Sebuah kapal dagang yang terafiliasi dengan Israel kembali diserang Houthi di Teluk Aden. Akibat serangan Houthi, suara ledakan besar terdengar di sekitar kapal. Namun seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Breakorder, nasib awak kapal dagang itu diungkapkan oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO pada Minggu 17 Maret 2024. Menurut UKMTO, suara ledakan besar memang terdengar saat Houthi melancarkan serangannya. Namun UKMTO mengklaim bahwa tidak ada kerusakan dan korban jiwa dalam serangan Houthi. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan itu diluncurkan Houthi saat kapal tersebut tengah menuju ke pelabuhan berikutnya. Tepatnya saat kapal berada di 85 mil di sebelah timur Aden, yang mana lokasi tersebut biasanya digunakan Houthi untuk menyerang kapal-kapal musuh yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Houthi mengklaim rentetan serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis kepada warga Palestina di Gaza. Setelah kekurangan pasukan, kini Israel kembali mengalami krisis amunisi dan senjata. Karena kondisi sulit itu, pejabat senior Israel mengaku pesimis. Bahkan dia mengakui soal adanya kemungkinan pasukan pertahanan Israel atau IDF kalah perang dengan pasukan perlawanan. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Israel kepada situs media Amerika, tepatnya pada Jumat 15 Maret 2024. Pentolan IDF itu mengakui bahwa pasukannya krisis amunisi dan persenjataan, terutama peluru artileri 155 mm dan peluru tank 120 mm. Ia juga menekankan tentara IDF membutuhkan beberapa peralatan militer berpemandu yang sensitif. Dalam kesempatan itu, ia pun mengakui bahwa setiap penundaan pengiriman bantuan Amerika Serikat ke Israel menimbulkan kekhawatiran. Hal itu terjadi karena keengganan Eropa untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Ia pun mengakui bahwa Israel mungkin kalah perang jika amunisi dan legitimasi yang sudah habis tidak tersedia. Terlebih kondisi ini terjadi setelah Israel kekurangan pasukan akibat banyaknya tentara yang tewas dan terluka. Bahkan beberapa waktu lalu, Israel merengek meminta tambahan 7.000 tentara untuk membantu perang di Gaza. Tentara dari Batalion 601 menjadi korban keganasan pasukan perlawanan pada Jumat 15 Maret 2024. Akibat kalah perang, seorang tentara Israel itu mengalami luka parah.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun panik dan sempat kesulitan mengevakuasi tentara tersebut. Pertempuran sengit antara IDF dan pasukan perlawanan kembali terjadi di Gaza Tengah, tepatnya pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam pertempuran tersebut, pasukan perlawanan meluncurkan serangan secara membabi buta ke posisi Zionis. Akibatnya, seorang tentara mengalami luka parah dalam pertempuran tersebut. Pasukan Zionis pun dikabarkan sempat kesulitan mengevakuasi tentara tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara IDF Daniel Hagari, tepatnya pada Minggu 17 Maret 2024. Namun Daniel Hagari menekankan bahwa saat ini tentara tersebut telah berhasil dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, Daniel Hagari mengatakan bahwa pihak keluarga dari tentara tersebut telah diberitahu. Pasukan Hizbullah dari Lebanon telah meluncurkan sekira 1.100 serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan itu, Israel dilaporkan mulai frustasi. Terlebih serangan Hizbullah itu menyebabkan hampir 1/4 juta warga Israel mengungsi dari wilayah utara pendudukan. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 17 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku telah melakukan serangan harian terhadap entitas Israel sejak bulan Oktober 2023 lalu, yakni dengan jumlah total operasi melebihi 1.100 serangan saat perang di Gaza mendekati angka 6 bulan. Di sisi lain, media Israel juga melaporkan rasa frustasi yang melanda pemukim dan pihak terkait Israel di utara pendudukan, terutama atas kurangnya solusi soal evakuasi massal pemukim dari wilayah utara Palestina yang diduduki akibat serangan Hizbullah yang terus berlangsung. Media itu pun menyebut bahwa operasi perlawanan dari Lebanon yang dimulai Oktober lalu telah menyebabkan hampir 1/4 juta warga Israel mengungsi dari utara. Terkait kondisi itu, Channel 12 Israel juga mengkritik situasi saat ini yang mencerminkan citra buruk di hadapan para pemukimnya. الحرب معركة الأقصى يوم السبت 6 من رمضان. لا زالت بداية الشهيد الخالد أبو علي مصطفى ثابتة على ثوابت محافظة لوصايا الشهداء والملاهي. لا زالت تدور في الصلاة وأماكن تجمعات العدو الصهيوني الغاشم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.